Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramita Widianingrum, NIM 2022-65019, akan menjelaskan program sistem pakar rekomendasi tempat kos sesuai dengan kebutuhan pengguna menggunakan metode forward dan backward chaining. Kita langsung saja, yang mana fungsi ini untuk menampilkan pertanyaan ke user dan menerima inputan berupa ya atau tidak. Kemudian di forward chaining ini adalah fungsi untuk memulai forward chaining, yang mana program mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan referensi dari pengguna. Kemudian sistem nantinya akan menyimpan jawaban user pada variabel-variabel tersebut. Seperti di sini bisa kita lihat ada variabel lokasi, harga, fasilitas, jenis kelamin, suasana, yang mana masing-masing variabel memiliki inputan pertanyaan. Kemudian fungsi print ini untuk menampilkan rekomendasi tempat kos yang cocok untuk Anda. Kemudian selanjutnya kondisi if ini memeriksa kombinasi inputan pengguna dan mencocokkannya dengan aturan sistem atau fakta-fakta untuk merekomendasikan salah satu kos. Bisa kita lihat di sini terdapat 5 aturan kos yang berbeda-beda. Kos A dekat dengan kampus, harga terjangkau. Kos B fasilitas lengkap dan nyaman. Kos C khusus pria, wanita dan suasana tenang. Kos D strategis lengkap cocok untuk suasana ramai. Dan kos E murah fasilitas, cukup lengkap dan tenang. Kemudian jika kita memasukkan fakta-fakta atau inputan yang tidak sesuai atau tidak ada di atas sesuai dengan 5 kriteria kos ini, maka inputan yang keluar akan memberitahukan bahwa tidak ada rekomendasi atau kos yang cocok untuk sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya kita masuk untuk fungsi memulai sesi backward chaining, yang mana cost list ini mendefinisikan list yang berisi nama-nama cost yang tersedia. Kemudian fungsi for ini melakukan perulangan untuk setiap cost di dalam cost listnya, yang mana jika user menjawab ya, untuk satu kos tertentu, sistem akan melanjutkan verifikasi dengan data-data pendukung untuk kos tersebut. Kita bisa ambil contoh di kos A ini, yang mana bisa kita lihat di sini, jika kita memilih kos A, maka sistem akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mendukung apakah fakta-fakta tersebut sesuai dengan kebutuhan kos yang pengguna inginkan. Seperti kos A, apakah Anda ingin kos yang dekat dengan kampus? Jika iya, berarti kebutuhan terpenuhi. Kemudian, apakah Anda mencari kos dengan harga murah? Jika iya, berarti terpenuhi. Apakah Anda membutuhkan fasilitas lengkap seperti AC, WiFi, dan lain-lain? Jika iya, maka terpenuhi. Jadi, jika semua syarat terpenuhi, program akan langsung menampilkan rekomendasi kos yang cocok untuk adalah benar, yaitu kos A, dan otomatis akan menghentikan pengecekan. Selanjutnya, jika user memilih kos tertentu, tapi faktanya tidak sesuai dengan aturan sistem, maka sistem akan memberikan atau memberitahu bahwa kos tersebut tidak cocok. Dan jika seluruh cost list sudah dicek dan tidak ada satupun yang dipilih atau cocok dengan pengguna atau kebutuhan pengguna, maka sistem juga akan menampilkan pesan bahwa tidak ditemukan rekomendasi kos sama sekali. Kemudian DevMind ini adalah tampilan utama dari sistem pakar rekomendasi tempat kos, yang mana pilihan satu itu untuk program forward chaining, pilihan dua untuk backward chaining, dan pilihan ketiga adalah keluar dari program. Kemudian fungsi if name main ini adalah untuk menjalankan program. Kita akan coba langsung running. Selanjutnya ini adalah demo program dari forward dan backward chaining. Pertama, saat menjalankan program, user memilih opsi satu terlebih dahulu, yaitu program forward chaining, yang mana kemudian sistem menampilkan beberapa pertanyaan atau fakta-fakta yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam mencari kos. Di sini saya akan berperan sebagai pengguna, yang mana apakah Anda ingin kos yang dekat dengan kampus, dan saya memilih ya.
Kemudian, apakah Anda mencari kosan dengan harga murah dan saya memilih ya? Apakah Anda membutuhkan fasilitas lengkap seperti AC, WiFi, dan lain-lain dan saya tidak memilih tidak? Kemudian, apakah Anda mencari kos khusus jenis kelamin tertentu dan saya memilih tidak? Apakah Anda lebih suka suasana kos yang sepi dan saya memilih tidak? Nah, kemudian berdasarkan kombinasi jawaban saya tadi, sistem akan langsung mencocokkannya dengan aturan-aturan yang sebelumnya telah dibuat dan memberikan rekomendasi kos yang sesuai. Dalam kasus ini, sistem merekomendasikan kos A karena jawaban saya sesuai dan masuk kriteria kos A, yaitu dekat dengan kampus, harga murah. Namun, fakta-fakta lainnya seperti eh, membutuhkan fasilitas lengkap, terus kos khusus pria atau wanita itu bukan termasuk kriteria kos saya. Selanjutnya setelah itu saya kembali memilih menu dengan opsi 2 yaitu backward chaining. Sistem akan langsung menanyakan dugaan awal, misalnya apakah tempat kos yang cocok adalah kos A. Jika saya menjawab ya, sistem tidak akan langsung semena-mena memberikan pernyataan yang langsung atau paten. Jadi sistem itu selanjutnya akan melanjutkan dan memverifikasi dengan fakta-fakta pendukung terlebih dahulu. Seperti, apakah Anda ingin kos yang dekat dengan kampus? Dan saya ingin dekat kampus. Kemudian, apakah Anda mencari kos dengan harga yang murah? Dan saya jawab ya. Kemudian, apakah Anda membutuhkan fasilitas lengkap seperti AC, WiFi, dan lain-lain? Dan saya jawab tidak. Nah, karena semua jawaban saya memenuhi syarat dari kos A, sistem menyimpulkan bahwa kos A memang cocok untuk saya. Jadi, kesimpulan dari metode forward dan backward chaining ini, yang mana forward chaining itu adalah metode penelaran dari fakta ke kesimpulan. Sistem akan mengumpulkan data atau jawaban terlebih dahulu dari pengguna, lalu kemudian mencocokkannya dengan aturan untuk menemukan solusinya. Kemudian untuk backward chaining sendiri adalah metode penelaran dari kesimpulan ke fakta, yang mana sistem menebak dulu sebuah solusi atau hipotesis, lalu memverifikasi kebenarannya atau fakta-fakta pendukung lainnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.